Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini Ustadz akan memberitahukan bahwa pembelajaran hari ini Ustadz berusaha untuk merekam karena Ustadz tidak bisa hadir di Zoom, dan mudah-mudahan bisa mewakili apa yang bisa disampaikan hari ini. Untuk kegiatannya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah kalian silakan dibuka materi tentang fabel ya. Jadi Ustadz sudah menjelaskan apa itu fabel, ya kan? Apa itu ciri-ciri fabel? Ustadz ingatkan kembali, ciri-ciri fabel itu yang pertama adalah dongeng ya. Yang kedua adalah tokoh binatang. Yang ketiga cirinya yaitu alur maju. Dan yang keempat, fabel itu mempunyai amanah. Itu ciri fabel ya. Yang kedua adalah fabel itu mempunyai dua jenis. Yang pertama jenisnya jenis alami. Ustadz sudah menjelaskan bahwa fabel jenis alami itu ya contohnya misalnya cerita si kancil atau sang buaya dan sebagainya ya. Yang kedua adalah jenis fabel yang kedua adalah fabel adaptasi. Kalau adaptasi itu biasanya dongeng-dongeng yang atau tokoh binatangnya yang diadaptasi dari animasi. Contoh misalnya tokohnya adalah misalnya Kung Fu Panda ya kan, SpongeBob dan sebagainya, yang cerita itu atau film itu yang diadaptasi dari tokoh-tokoh binatang tapi seolah-olah seperti manusia ya kan. Baik, yang selanjutnya itu akan ada struktur fabel. Kemarin sudah Ustadz jelaskan di teman-teman kelas lain atau di teman kelas ini juga sudah dijelaskan dan sudah disebutkan struktur fabel. Struktur fabel itu yang pertama adalah orientasi ya. Ustadz ingatkan kembali, orientasi itu adalah pengenalan sebuah cerita. Itu satu, orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Nah, di dalam struktur fabel itu yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi itu adalah memunculkan masalah dalam sebuah cerita. Bagusnya cerita tersebut karena ada masalah. Menariknya cerita tersebut karena ada masalah. Dan yang ketiga adalah ada resolusi. Kalau ada masalah tentunya harus ada solusi ya kan? Harus ada penyelesaian. Nah, resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Nah, gitu ya. Yang terakhir adalah koda. Koda itu apa? Koda itu adalah amanat. Jadi pengenalan sebuah cerita, ada memunculkan masalah cerita, terus ada solusi dari sebuah permasalahan, yang terakhir adalah amanat dari sebuah cerita. Ya kan? Sudah, itu adalah struktur fabel. Jadi yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, dan yang keempat adalah koda. Itu yang harus kalian ketahui strukturnya. Dan unsur kebahasaan dalam fabel juga ada. Yang pertama adalah kalimat langsung. Yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Itu unsur kebahasaan sebuah kalimat. Yang kedua adalah unsur kebahasaan sebuah kata. Ada kata sandang dan ada kata keterangan. Kata sandang itu apa? Kata sandang itu adalah contohnya si, sang, ya kan? Dan yang kedua adalah keterangan. Kata keterangan, misalnya kata keterangan saat, itu kan kata keterangan waktu. Di sebuah tempat, itu adalah keterangan tempat ya, begitu. Kadang-kadang kan sebuah fabel atau sebuah dongeng suka memulai dengan pada saat itu, ya kan? Pada zaman dahulu, kan begitu. Baik teman-teman, itu yang bisa Ustadz sampaikan terlebih dahulu untuk permulaan dari pelajaran fabel ini. Kalian silahkan sekarang membuka-buka buku paketnya halaman 130 sampai halaman 132 ya. Jadi kerjakan pilihan gandanya, di situ ada
ada refleksi, ada pilihan ganda, dan ada uraian ya, soal uraian. Silakan kalian kerjakan ya. Mohon maaf karena pembelajaran ini direkam. Ustadz tidak bisa menemani secara langsung. Kalau ada yang mau bertanya, kalian boleh nelpon Ustadz atau nge-WA Ustadz atau nge-Wafri Ustadz ya. Untuk kali ini pembelajarannya cukup sekian, dan Ustadz tunggu tugasnya dikirim lewat Telegram boleh, lewat WA boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.